Bu Leni. Iya, waalaikumsalam Bu Armin. Lagi sibuk nih kayaknya nih. Enggak Bu, cuma masuk nilai koreksi-koreksi aja kok. Jadi gini Bu Leni, saya mau minta pendapat Bu Leni nih, mau minta izin dulu. Saya mau wawancara, ya. Ini ada contoh kasus. Jadi yang saya ambil di sini adalah contoh kasus 4. Ya, jadi saya ingin minta pendapat Bu Leni tentang dalam pengambilan keputusan. Bagaimana menurut Bu Leni? Nah, contoh kasusnya begini. Ada seorang guru bernama Pak Budiman. Beliau ini adalah guru matematika, ya, di sebuah sekolah SMP, ya. Nah, kemudian Pak Budiman ini terkenal rajin, ramah, dia disukai oleh siswanya, gitu. Nah, tiba-tiba, ya, di waktu pembelajaran matematika, tiba-tiba datang orang tua siswa, orang tuanya Abdul, datang ke kelas. Langsung datang ke kelas ketika Bu Leni sedang mengajar. Nah, orang tua siswa ini membawa parang. Dia datang dengan marah-marah, berteriak, ya, mengacungkan parang sambil memanggil-manggil nama anaknya, si Abdul ini tadi. Ya, dia suruh anaknya ini untuk segera pulang. Abdul pulang gitu, ya. Dia sambil marah-marah nih. Siswa semua jadi kaget. Ya, karena Bu Leni kan lagi menerangkan pelajaran, tiba-tiba masuk, bapak itu marah-marah sambil bawa parang, otomatis siswa kaget, ya. Nah, dia marah, dia langsung suruh Abdul ini untuk pulang, sambil mengacungkan parangnya itu. Nah, kemudian Pak Budiman ini kaget tiba-tiba gitu kan, terus dia ada merasa takut, karena takut mungkin melihat bapak itu kan membawa parang, ya. Dan kemudian si anaknya, si Abdul ini juga takut, dan dia lari langsung ke pojok ruangan, ya, ke pojok ruangan kelas itu karena ketakutan dia bapaknya datang membawa parang itu, ya. Nah, menurut Bu Leni nih, bagaimana dalam kasus ini, bagaimana Bu Leni mengambil keputusan di saat Bu Leni sedang mengajar? Seandainya nih seperti Pak Budiman tadi, ya, di saat sedang mengajar, tiba-tiba datang orang tua siswa membawa parang, marah-marah, menyuruh anaknya pulang untuk membantunya dalam panen tambak ikan, ya. Jadi kan Pak Budiman ini kan punya tambak, jadi dia mau si Abdul ini tidak sekolah, bantu dia dalam panen tambak itu. Bagaimana Bu Leni menyikapinya? Silakan Bu Leni. Jadi saya mau jawab ya, gimana kalau misalkan posisi Pak Budiman itu ada di saya, ya. Waktu ngajar, tiba-tiba orang tua dari siswa yang saya ajar datang, saya bawa parang, otomatis saya tuh takut juga. Ya. Takut, karena nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang marah-marah bawa parang. Otomatis yang saya lakukan adalah menenangkan hati saya dulu. Karena kenapa? Kalau saya panik, kalau saya tidak tenang, saya mau ngapain pasti akan terjadi semua jadi salah. Karena harus tenang dulu saya untuk mengambil keputusan, ya. Jadi waktu setelah saya menenangkan hati saya berusaha menenangkan si bapak. Saya ajak dulu keluar dari ruangan kelas itu, ya, agar anak-anak yang di dalam kelas itu pun tidak jadi takut. Karena kalau anak itu pasti kan kondisinya di situ udah panik, takut juga. Ada bapak-bapak datang bawa parang, jadi saya ajak bapak itu keluar. Saya ajak ngobrol dengan baik-baik, dengan otomatis biarpun saya di situ juga takut, saya tetap ngajak ngobrol dengan bahasa yang sopan, yang baik, dengan komunikasi yang baik, menenangkan juga perasaan bapak tersebut. Gimana ya? Kita harus tahu dulu penyebab bapak itu kenapa datang dengan marah, ya. Marah, dia bawa parang gitu, ya. Iya, apalagi dia bawa parang kan? Iya. Kenapa datang tiba-tiba bawa parang, marah-marah? Jadi kita harus cari dulu alasannya kenapa. Ya. Kita tidak bisa langsung mengejar bapak ini jelek, jahat, tidak bisa. Kita harus tahu dulu alasannya kenapa. Ya. Kita gali dulu penyebabnya, lalu kita ajukan solusi. Tapi yang pertama memang harus kita tenangkan. Sementara itu saya minta untuk temannya dari si Abdul tadi mengantarkan Abdul ke ruang
BK. Oh, Nah, jadi di sana diasingkan ya dulu lah diasingkan dulu dari bapaknya. Jangan di situ ada bapaknya, ada anaknya, takutnya tambah emosi tambah bapaknya emosi. nanti ya. Jadi saya minta temannya antarkan si Abdul ke ruang BK, Iya. biar si Abdul pertama biarlah dia cerita dulu ke guru BK-nya, Iya. ya kan? Biar ditenangkan juga di guru BK-nya. Karena kalau misalkan si Abdul tadi kan udah di pojokan tuh, Iya. udah takut, Takutan ya, takutan. sembunyi dari pojok ya. Takutnya mentalnya nanti kena juga. Iya. Jadi saya pisahkan dulu dengan bapaknya. Ah, Setelah bapak itu tenang, kita cari runtutannya udah tahu. Karena kadang ada orang tua yang prinsipnya daripada anak turun sekolah, lebih baik anakku kerja dapat uang. Iya. Ada kan orang tua yang berpikir seperti itu. Ya, betul. Jadi kita tidak tahu bapak itu di pendidikan yang seperti apa, kehidupan ekonominya seperti apa. Iya. Kita tidak bisa langsung mengejudge bapak tersebut. Iya. Setelah kita kasih pengertian ke bapak tersebut, bapak di sini di sekolah loh pak. Iya. Di sini juga banyak anak, tidak juga anak bapak saja yang sekolah di sini. Betul. Nah, kita kasih pengertian terus ke bapak tersebut sampai bapak itu redam emosinya. Iya. Kalau sudah redam emosinya, sudah kita jelaskan bahwa Abdul di sini itu belajar, Iya. ya kan? Nanti akan ada waktu saya berikan kesempatan ke bapak itu untuk ngobrol dengan Abdul. Entah itu nanti saya izinkan kepala sekolah untuk Abdul bisa pulang ke rumah, ya, karena kita tidak bisa memaksa Abdul harus ada tetap di sekolah gitu. Iya. Takutnya nanti berkelanjutan Abdul pulang sekolah, bapaknya malah lebih marah lagi. Iya, betul. Jadi akhirnya saya biarkan dulu si bapak itu tersebut merenungi apa yang sudah saya sampaikan. Iya. Saya datang ke Abdulnya. Iya. Saya tanya si Abdul, saya tenangkan dulu si Abdul. Nah, saya takutnya Abdul kena mental. Kalau kena mental, Abdul nggak mau sekolah, apa yang terjadi? Lebih parah lagi Lebih ya. parah lagi, padahal masa depan Abdul itu masih panjang. Betul. Abdul itu masih punya cita-cita yang luas, yang tinggi. Jadi saya tenangkan dulu Abdul, saya berikan motivasi, saya berikan pencerahan, saya berikan kepedulian pada Abdul. Betul. Biar si Abdul itu tidak lagi takut, biar tidak lagi kena mentalnya. Terus saya ajak cerita si Abdul, kenapa Abdul, bapak kok seperti ini? Apakah memang sering terjadi seperti ini atau baru kali ini saja? Saya ajak ngobrol, saya berikan pencerahan ke Abdul beberapa solusi, terutama yang satu itu mungkin saya bilang ke Abdul, lebih baik sementara Abdul ikuti saja dulu keinginan bapak, Iya. ya kan? Untuk kedepannya, untuk selanjutnya mungkin saya minta akan izin ke kepala sekolah biar menyelesaikan dulu masalah kekeluargaan ini di rumah. Iya. Nah gitu. Misalkan Abdul memang nggak berani atau tidak mau pulang sendiri, masih takut dengan bapaknya, saya menawarkan diri, maukah ditemani sama ibu? Kalau mau, ibu temenin pulang dulu untuk ngobrol, untuk ngobrol sama bapaknya, untuk menyelesaikan masalahnya dulu. Mungkin kalau misalkan saya pun nggak mampu, saya bisa minta tolong ke guru BK-nya atau ke wali kelasnya. Baiklah Bu Leni, luar biasa ya keputusan yang sudah Bu Leni ambil tadi. Ini jika ya seandainya itu terjadi pada Bu Leni gitu ya. Jadi Bu Leni tadi mengambil keputusan dengan tidak langsung menghadapi orang emosi, tidak dengan emosi lagi ya, tapi dengan cara mengajaknya berbicara dulu bapak itu. Ya, kemudian si anak diasingkan ke ruang kita gitu ya, supaya mungkin kedua-duanya ini bisa lebih tenang nanti dalam mengambil satu keputusan ya tentang mereka. Oke, baiklah Bu Leni, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dalam wawancara ini, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya. Yes. Saya pamit ya Bu Leni ya. Iya. Silakan Bu Leni kalau mau melanjutkan. Oh iya.